Uji dalam menghaluskan kata, membesarkan perkara dan lain-lain itu beda-beda. Beda-beda. Dan bahasa Arab sangat kaya saudara ya dengan ini semua. Luar biasa. Istilah-istilahnya juga aneh-aneh. Konteksnya juga beda-beda. Tadi saya buka snack video, ada omongan Gus Dur sama Raja Fahad, yaitu ketika ada ulama dari pondok berangkat haji, begitu keluar dari hotel, dia lihat di pinggir jalan ada papan pengumuman. Papan pengumuman. Di kiai biasa di pondok, biasa baca kitab kuning. Begitu di papan pengumuman tulisannya adalah mamnu'ud dukhul. Lain. Kata kiai, ini siapa yang mau dukhul di sini? Yang enggak aja orang Arab. Masa di sini pada dukhul gitu. Ini konteks fikih sama konteks kekinian beda banget saudara. Perbedaan kekayaan kosakata. Ini saya kasih contoh di sini dikit ya tentang perbedaan kosakata. Dalam bahasa Indonesia, bahasa kita saudara, banyak kosakata yang berasal dari bahasa lain, terutama bahasa Arab, apalagi saudara ya. Waduh, luar biasa banyaknya. Kayaknya kalau gak ada bahasa Arab, orang Bekasi gak bisa ngomong udah. Orang Indonesia gak bisa ngomong. Karena begitu banyaknya kosakata bahasa Arab yang diserap, yang diambil oleh bahasa kita. Ada yang lafadznya masih sesuai, ya lafadz aslinya dari bahasa Arab, maknanya masih sesuai. Contohnya abad, ya abad ya masih sesuai, hitungannya hitungan lama gitu ya. Abadi masih sama dalam bahasa kita. Lalu daftar, ya masih gitu ya. Hikmah sama antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Meskipun tentunya bahasa lebih luas tentunya. Halal haram sama antara bahasa Arab halal dengan bahasa Arab Indonesia haram, itu sama halal dan haram. Coba kalau haram di Masjidil Haram lain. Kalau ada sopir haram artinya apa saudara? Ke Masjidil Haram gitu ya. Torik, artinya minggir, saudara. Lalu ada yang lafalnya berubah, tapi artinya tetap. Lafalnya sudah berubah, tapi artinya masih tetap. Contohnya berkah, barokah, asalnya barokah. Di kita jadi berkah. Di orang Bekasi kalau tahlilan dapat berkah. Akhirnya ada pantun. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau lu cari mantu, cari dong yang bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ntar habis doa dapat berkah. 4 tambah 4 8. Dapat berkat, gue makan. 8 tambah 8 16. Habis makan gak punya beras. 16 tambah 16 32, gak punya beras, minta aja sama mertua. Mertuanya denger, diterusin sama mertuanya. 32 tambah 32 64. Lu minta sama mertua, pala lu bejat. Jenis juga bahasa Arab yang sudah berubah pelafalannya. Jins jadi jenis. Derajat, ya, darajah artinya sama, derajat, darajah. Rezeki sama artinya, ucapannya aja berubah. Lalu ada yang lafadznya tetap tapi artinya berubah. Lafadznya sih tetap tapi artinya berubah. Contohnya ahli dalam bahasa kita yaitu orang yang mempunyai kemampuan. Wah, dia ahli dia.
ahli silat, oh, berarti jago silat. Dia ahli mekanik, jago mekanik. Tapi dalam bahasa Arab, ahli itu artinya orang yang berasal dari sesuatu. Min ahli Makkah, min ahli Indonesia. Jadi bahasanya katanya masih sama, tapi maknanya sudah berubah. Kalimat dalam bahasa kita, kalimat itu ungkapan, kalimat. Tapi dalam bahasa Arab kalimat kata. Tulisannya sama kalimat, tapi maknanya sudah berubah. Ada juga yang lafadznya sudah berubah, lalu artinya juga berubah. Contohnya logat. Logat. Kalau bahasa kita, logat itu ya aksen, dialek. Logat Betawi, ada Betawi iye, ada Betawi ora, ada Betawi iye. Logat. Asalnya kan lugo. Lugo yang bermakna bahasa. Naskah itu asalnya di bahasa Arab nuskhoh yang bermakna secari kertas. Dan seterusnya, teman-teman semua, saya tidak perpanjang ini karena saya yakin teman-teman juga sudah paham, yaitu proses penterjemah tidak bisa lepas dengan perbedaan kaidah kedua bahasa yang saling berbeda, lalu ditambahi dengan adanya takdim, takhir, lalu adanya tausi, tabdil, perluasan, penyempitan, lalu ada cara penerjemahan isim, huruf dan fi'il, lalu persamaan atau perbedaan kedua bahasa. Ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bersifat kebahasaan yang akhirnya menuntut keseriusan dan perhatian kita, sehingga menjadi sebuah hasil terjemah yang baik. Belum lagi terjemahan dipengaruhi oleh problematika non-linguistik. Problematika non-linguistik ini yang sangat berat juga untuk kita tekuni dan pahami. Kalau Quran, kita harus memahami tafsir Al-Qur'annya. Lalu ada ma'ani al-muskilah, makna-makna yang muskil. Lalu i'rabnya juga kita harus memahaminya. Lalu termasuk syarah hadisnya. Syarah hadis kalau kita sedang mengkaji hadis. Lalu termasuk gharibnya, ya. Lalu usul fiqihnya. Lalu budaya-budaya terkait, ya, yang sedang ngetren seperti pada zaman sekarang ini. Jadi kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa proses terjemah memerlukan wawasan pengetahuan yang sangat luas, baik dari segi bahasa maupun non bahasa. Menterjemah adalah praktik multidisiplin, ya, ilmu syar'i dan ilmu alat bahasa usul, sehingga diperlukan literatur dalam multidisiplin ilmu, tidak berdiri dengan sendirinya. Bekal dalam menerjemah itu tidak hanya kamus dengan kemampuan berbahasa saja, tidak hanya cukup mengambil dari kamus, namun juga perlu menguasai disiplin ilmu, terutama disiplin ilmu yang sedang diterjemahkan. Sekarang teman-teman semua menerjemah sangat mudah karena sudah banyak aplikasi terjemah, yaitu Google Translate, ya, banyak sekali itu. Ini problem buat kita yang ngajarin terjemah di kampus itu anak-anak kadang-kadang ya potong letter aja, ambil jalan sikat. Kalau kita kasih tugas, udah tinggal dia bold ditebit semua, diklik kanan, di copy, di insert, di paste ke Google Terima, langsung keluar semua. Cuman orang genah, isinya orang genah. Makanya di dalam bahasa Arab dalam bahasa Inggris itu perlu adanya final touch, ya, sentuhan akhir.
Jangankan pakai Google terjemah, saudara. Tidak pakai Google terjemah saja, kalau kita ingin menerjemah, kita memerlukan final touch, sentuhan akhir. Sebelum kita share, kita sampaikan, maka kita lihat dulu, ini benar gak nih? Ini wajar gak nih? Normal gak nih? Sesuai dengan kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, itu baru kalau sudah kita perhatikan sentuhan akhirnya, baru kita bisa share. Apalagi dengan Google Translate, aduh, ampun, ya, anak-anak kita ini memang zamannya zaman instan ya, maunya yang serba cepat aja sudah, berantakan bener-bener udah kalau mempergunakan Google Translate. Contoh-contohnya dapat bahas sedikit ya, seperti ini. Kita lihat contohnya di sini, hajja Muhammadun ila baitillah. Hajja Muhammadun ila baitillah. Telah berhaji Muhammad ke Baitullah. Ini terjemah secara harfiah yang biasa kita lakukan, fi'il duluan. Ya, telah berhaji Muhammad ke Baitullah. Namun ini tidak sesuai dengan pola kalimat bahasa kita, bahasa Indonesia. Sehingga perlu adanya adaptasi. Adaptasinya adalah yaitu merubah polanya. Yang tadinya fiil, fa'il, jar majrur keterangan, maka kita rubah menjadi mubtada khobar keterangan. Muhammad telah berhaji ke Baitullah. Yang sering kita baca qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, dan sering di antara kita yang menerjemahkan berfirman Allah Ta'ala. Betul, cuman kurang tepat dari sisi kebahasa sasaran bahasa Indonesia. Yang paling tepat Allah berfirman, karena pola kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tidak ada fi'il dulu dalam bahasa Indonesia. Al-mushafu jamil, al-mushafu jamil, mushaf indah, Al-Quran indah. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah bahasa Arab, mushaf indah. Kalau bahasa Indonesia gimana? Kurang tepat, karena seolah-olah terkesan bukan kalimat lengkap. Ya, sehingga dalam bahasa sasaran perlu diadaptasi lagi, yaitu dengan menambahkan kata penunjuk ini atau itu. Al-mushafu jamil, mushaf itu indah, mushaf itu bagus gitu. Jadi ada adaptasi namanya, penyesuaian dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Contoh lagi, mabni majhul ya, bentuk pasif. Surirtu biliqa'i syekh, surirtu biliqa'i syekh Dr. Ahmad Muradi. Kalau kita terjemahkan, saya digembirakan, saya telah digembirakan dengan pertemuan bersama syekh. Saya telah digembirakan. Surirtu mabni majhul. Ana masrurun biliqa'i syekh. Yang tepat adalah kita rubah surirtu biliqa'i syekh, kalau kita mau terjemahkan dengan ana masrurun biliqa'i syekh. Saya senang, bukan saya disenangkan, saya digembirakan. Saya senang bertemu dengan para syekh, dengan para guru, dengan para kiai. Nah, teman-teman sekalian, begitu pula terjemahan di dalam bahasa Arab dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, bahasa Arab bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan faktor kebahasaan, ya, ilmu-ilmu bahasa, dan faktor non kebahasaan, ilmu-ilmu pendamping, termasuk situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir, saya sering coba bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, terutama
dari bahasa lagu-lagu saudara. Saya senang terjemahin lagu-lagu ke dalam bahasa Arab. Lalu nanti saya sebar ke anak-anak. Salah satu contohnya yang sekarang lagi keren itu judulnya Ikan di Dalam Kolam. Bahasa Arabnya apa? Samakun fil birka. Samakun fil birka. Ada di situ. Saat itu udah di-share. Ada. Samakun fil birka. Mungkin bisa antum lihat adanya penyesuaian yang kita perlukan sehingga bisa sesuai. Ini kan bahasa musik ya. Jadi kita memperhatikan juga rimanya ya, memperhatikan jumlah katanya ya, sehingga bisa enak terdengar oleh orang yang mendengarnya. Kerennya puisi, lagu, nyanyian ya, itu ada kopiahnya kalau bahasa Arabnya ya. Kalau A, B, kalau bahasa Indonesia namanya rima. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Berarti yang cinta bocah ini. Ada itu buat di buku ini. Biar buat ini aja, buat bahan renungan saja, saudara. Cara masukin ke sini nggak bisa. Abbas bisa nggak, Bas? Bas masukin ke sini bisa, tolong. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ini masih mudah sama nih ya. Idza aradta antara samakan fil birkah. Lalu bahasa Indonesia bagi dua. Beningkan dulu ya. Bapak. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Faj'alil ma'a safiyan misla zujaji. Idza aradta an tara samakan fil birkah faj'alil ma'a safiyan misla zujaji. Ya salam. Bila mata tertuju pada gadis pendiam. Ini akhirnya perlu disesuaikan nih. Rimanya juga saudara. Idza nazarta ila fatatin hadiah. Caranya tidak sama dengan menggoda janda. Fi ighwaiha laka mislil armalati. Ini penyesuaiannya yang agak-agak susah, saudara. Ini buat ini aja ya, kita bareng-bareng mikir lah, saudara ya. Bisa nggak kita nyanyi bareng, saudara? Ya. Bareng ya? Ya salah. 1, 2, 3. Idza aradta an tara samakan fil birkah faj'alil ma'a safiyan misla zujaji. Idza nazarta ila fatatin hadi'ah fi ighwaiha laka mislil armalati. Ya salah. Ini jangan kita nyari bahasa Indonesia susah ini. Saya belum nanya sih sama Kiai Muradi. Apaan ya? Jangan dulu. Gimana caranya ini? Harus menyesuaikan soalnya, saudara. Harus menyesuaikan musik. Kayak yang cocok ini haram ini. Zilal haram. Haram alaik la tus'id awalan daha wahdaha
وتجلس هادئة. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Kalau senyum mah sama ya. Tabassam min ba'id. Sebelumnya kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Idza btasamat faqalbuha raghibatun. Ya salam. Ini banyak sekali penyesuaian. Kalau ini karena apa? Kita terpaku sama lagu, ini harus sesuai dengan iramanya. Waduh, ini perlu apa? Konsultasi khusus dengan Bapak Kiai Haji Muradi ini di Solo, di Megamendung, di Masjid Baru. Baik teman-teman sekalian, ada sih beberapa lagi contoh yang saya ambil dari beberapa kitab-kitab kuning. Cuman karena waktu ini masih ada 3 pembicara, kelamaan gak enak. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng, mudah-mudahan lebih bermanfaat, lebih bermakna, lebih membuka wawasan kita untuk bagaimana menerjemah dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber pertama yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Bermanfaat ya ibu-ibu bapak-bapak. Iya, jadi tahu tuh lagu-lagu apa? Lagu dangdut itu lagu apa? Melayu ya. Nah, jadi bahasa Arab tuh kan. Jadi orang nggak tahu artinya apa gitu. Bisa. Nah, oke. Selanjutnya ada pengisian angket untuk materi pertama. Ya, biar tahu nih materi pertama ini worth it atau enggak gitu ya. Berkualitas atau enggak. Nah, akan dibagikan angketnya untuk materi pertama. Silakan para panitia. Di sini ada beberapa pertanyaan, jawabannya jangan takut salah ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi sesuai aja apa yang dirasa bapak-bapak, ibu-ibu dalam menerima materi pertama tadi. Di sini judulnya angket kepuasan pelaksanaan P2M FDS UNJ tahun 2023. Lalu ada sesi ya di atas. Ada 1, 2, 3, silahkan disilang sesi yang satunya disilang ya. Disilang atau di checklist, yang penting ditandain kalau angket itu angket pertama ya. Baik, silakan boleh diisi ya. Diberi waktu 2 menit untuk mengisi, silakan. Boleh, untuk narasumber boleh dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat sebelumnya. Ya, 1 menit lagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena sebelumnya di sini nggak ada ini ya. Untuk nama ya,
boleh dinamain aja sesuai nama masing-masing. Pengisian angketnya dari siapa? Di paling atas boleh diberi nama masing-masing. Kelas ya, jangan lupa kelas ya. Sudah ya, waktunya habis. Boleh panitia dikumpulkan lagi? Oh nanti. Oh, oke. Oke, boleh disimpan angketnya. Sebelumnya kita mau relaksasi dulu ya. Sebelum dilanjut ke pemateri selanjutnya, boleh peserta bapak-bapak, ibu-ibu boleh berdiri. Mohon maaf, boleh berdiri karena tadi saya lihat banyak yang ngantuk ya, yang pojok-pojok apalagi, yang deket-deket tembok nih emang rawan ya. Udah menit-menit kelima udah nggak ketolong deh. Boleh berdiri. Ya udah. Nah, sekarang ngadep ke sebelah kanan. Ya. Ya, ini relaksasinya bikin seger deh rupanya. Sekarang pegang pundak bapak yang di depannya. Kalau nggak nyampe maju dikit. Iya, boleh dipijit-pijit dulu sambil perempuan laki-laki ya. Kecuali ada mahramnya di situ boleh baru. Dipijit-pijit dulu, hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Udah gantian jangan keenakan Pak. Oke, sekarang ngadep kiri. Dipijit-pijit lagi gantian ya, kita harus dapat feedback yang sama gitu. Boleh kalau kepalanya sedikit riet kalau kata orang Sunda ya, karena saya orang Bogor, boleh dipijit-pijit ya. Oke, udah ya. Boleh duduk lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah semangat lagi. Baik, langsung saja karena udah semangat dan udah seger lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya pada narasumber kedua kita dari Dr. Ahmad Muradi MA. Tema yang akan dibawakan oleh beliau adalah tentang peningkatan kompetensi mengeja dan membaca bahasa Arab melalui buku Qaidah Nuroniyah di Jamaah Forsilah Pondok Gede Bekasi. Baik, sudah siap ya peraturan juga. Oke. Untuk mempersingkat waktu, disilahkan kepada Ustadz Dr. Ahmad Muradi MA untuk menyampaikan materi kedua. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal asatidzah al-muhtaramun, ayyuhal huduril kiram. Kita masuki sesi kedua. Kita akan bicara tentang salah satu keterampilan dari bahasa, yaitu mengeja dan membaca bahasa melalui buku Qaidah Nuroniyah. Qaidah Nuroniyah, bukan Qaidah, itu Qaidah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar bahasa, orang dikatakan dia mampu berbahasa kalau dia menguasai 3 kompetensi pokok dan dasar dalam bahasa, yang dalam bahasa disebut namanya kafa'ah al-lughawiyah, kompetensi bahasa. Apa itu kompetensi kebahasaan? Ada 3. Pertama, apa yang disebut dengan kafa'ah al-lughawiyah,
kompetensi kebahasaan atau linguistik. Seperti tadi kata Sekretaris Yayasan bahwa bahasa Arab itu sangat luas. Cuma biasanya kita kalau belajar bahasa Arab di sekolah, ya bahasa Arab yang sudah mencakup di bidangnya berbagai hal. Tapi kalau kita ingin urai seperti pada jurusan kami bahasa Arab, itu banyak sekali materi bahasa Arab. Nah, kita akan jelaskan secara umum sebelum masuk pada materi bahwa seseorang disebut kompeten, zu kafa'atin fil lughah, kalau dia menguasai 3 kafa'at lughawiyah, yaitu 3 kompetensi di dalam berbahasa. Yang pertama apa yang disebut dengan al-kafa'ah al-lughawiyah, kompetensi linguistik atau kebahasaan. Nah, ini yang kita akan bicarakan salah satu unsur dari kompetensi kebahasaan ini, yaitu pertama adalah al-aswat. Kompetensi bagaimana kita melafalkan, mengeja dan mengeluarkan bunyi-bunyi itu yang disimpulkan dalam bentuk huruf yang kita sebut dengan huruf hijaiyah, yang ada berapa jumlahnya? 28. Kalau alif lam digabung jadi 29 kan? Dan itu 1 alif dan lam, berarti jumlahnya 28. Nah, ini yang kita sebut dalam istilah linguistik dengan al-aswat. Jadi bagaimana cara kita melafalkan bunyi bahasa asing yang kita pelajari, jumlahnya dalam bahasa Arab itu ada 28. Nah, ini kadang-kadang kita guru menganggap gampang gitu dalam melafalkan bunyi-bunyi yang 28 itu. Padahal faktanya banyak di antara kita yang tidak bisa melafalkan bunyi itu secara tepat. Kenapa? Nah, ini sebabnya. Reasoningnya, alasannya kenapa kita orang Indonesia sulit melafalkan bunyi-bunyi itu, atau yang kita sebut biasanya kita menyimpul bunyi itu huruf. Huruf itu simbolnya. Simbol itu bisa dengan simbol Arab, simbol Latin, simbol kanji, sebagainya. Tapi yang kita fokuskan pada bagaimana bisa melafalkan, mengeluarkan, mengucapkan bunyi-bunyi itu. Karena ternyata dari 28 bunyi yang kita sebut huruf itu, pernah itu nggak ada berapa kira-kira yang tidak ada bunyi itu dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Pernah gitu nggak? Belum ya. Nah, itu sebabnya harus kita tahu di mana yang tidak ada supaya kita fokus di dalam pembelajaran bahasa, terutama baca Al-Quran, pada bunyi-bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Ternyata ada setengahnya itu nggak ada. Ada 14 dan 28 bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibu kita. Nah, yang tidak ada itulah harus kita fokuskan ketika kita mengajarkan anak-anak kita aksara, pelafalan bunyi bahasa Arab. Misalnya yang paling gampang, bahasa kita itu, bahasa Arab itu ada A, ada A. Bahasa kita ada apa saja dari yang dua itu? A aja kan? Yang persis sama Hamzah dan A kan? Ain ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau nggak dipaksakan kita mengajarkan, memaksakan diri kita untuk melafalkan sesuai dengan pronunciation-nya atau makhrijul huruf, maka yang keluar apa? A kan? Padahal itu misalnya dalam urutan kata Fatihah yang kita baca an-amta kan? Mungkin kita kurang perhatikan, bisa aja orang baca an-amta kan? Alhamdulillahirabbil alamin kan? Kayaknya udah benar banget gitu menurut bahasa kita. Tapi menurut bahasa Arab nggak boleh karena ada A gitu. Hamzah. Kemudian ada apa lagi yang dekat aja 2 huruf. Ha dengan ha kan. Yaumun nahar apa yaumun nahr. Nah, itu beda kan? Ha dengan ha. Kalau kha mirip tapi agak jauh, tapi ha dengan ha itu kita sulit membedakan kalau nggak dipaksakan. Alhamdulillah. Kaifa halu? Alhamdulillah. Kayaknya udah benar banget kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kurang tepat melafalkan haknya kan? Nah, belum lagi nanti ada za, ada zo, ada zai, ada jim. Kita dari 4 itu punya jim doang. Za, zo, zai nggak ada. Maka dipastikan kalau dia nggak belajar dari kecil bunyi-bunyi itu, maka akan sulit bisa melafalkan bunyi sesuai dengan makharijnya
kecuali yang ada dalam bahasa kita, yaitu jim. Kemudian ada sin, ada shin, ada so, ada apa lagi tuh? 4 juga kan, sa kan. Pasti yang kita bisa cuma S doang kan, karena itu ada yang ada S. Kemudian juga dengan kop, dengan kop dengan kap. Kita hanya punya apa? Kap, kop nggak ada. Nah ini saya kira baru pada elemen atau unsur yang paling kecil dari bahasa yang kita sebut as-saut. As-saut. Nah setelah itu satu bunyi digabung dengan bunyi lain dalam bahasa Arab menjadi apa? Alif dengan ba. Kalau kita gabung menjadi apa? Abun kan? Berarti itu apa namanya kalau dalam bahasa Arab? Kata kan? Kata yang kalau dalam bahasa Arab kalimat tentu. Ini tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Ramdhani, banyak istilah-istilah serapan dari bahasa Arab itu yang berubah makna. Makanya kita hati-hati juga dalam memanfaatkan kosakata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, karena banyak yang berubah maknanya. Banyak yang berubah maknanya. Seperti misalnya kalau di bahasa kita fakultas atau kuliah gitu kan. Kuliah itu kan fakultas gitu. Nah kalau bahasa Indonesia kuliahnya apa artinya? Ya hadir seperti ini kan, kuliah. Nah jadi ada sisi positif, ada sisi negatif kata serapan itu ketika kita manfaatkan dalam bahasa Arab. Jadi harus hati-hati karena ada yang berubah maknanya. Nah kemudian huruf bunyi digabung dengan bunyi yang lain menjadi kata atau dalam bahasa Arab kalimat. Kemudian ketika kalimat yang satu digabung dengan kalimat yang lain disebut apa dalam bahasa Arab? Satu kalimat digabung dengan kalimat yang lain sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Kalau bahasa Indonesia dalam bahasa Arab namanya apa? Jumlah, ya kan? Jumlah itu kalimat, tapi jumlah itu juga di bahasa Indonesia apa? Total kan? Nah jadi jauh beda mana? Nah maka ketika kita belajar satu istilah dalam bahasa Arab itu dalam bidang apa gitu? Karena supaya jangan ngaco nanti memaknainya. Nah kita bicara masalah bahasa Arab ini, keterampilan bahasa Arab atau kompetensi bahasa Arab. Maka tadi ketika kata digabung dengan kata lain dia menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebut jumlah. Nah untuk bisa merangkai satu kalimat dengan kalimat lain itu perlu alat, perlu ilmu. Ilmu apa namanya yang bisa menggabung antara satu kata dengan kata yang lain? Ilmu tentang struktur, tentang tarkib, atau istilah kita tentang tata bahasa. Tata bahasa Arab yang inti itu apa? Nahwu dan saraf. Nah untuk bisa menyusun satu kata menjadi kalimat yang sempurna, maka kita harus tahu ilmu nahwu. Mengatur mana fiil, mana fa'il, mana maf'ul, mana jar majrur segala macam. Maka di situ kita perlu mempelajari ilmu alat yang kita sebut dengan ilmu nahwu dan saraf. Kalau nahwu itu menyusun struktur di mana posisinya, sedangkan nahwu saraf itu mengetahui bangunan kata. Dari asal kata apa? Misalnya dari kataba menjadi katib, menjadi maktub, menjadi kitab, menjadi maktabah. Nah itu kerjaannya ilmu saraf. Nah dua-duanya penting. Nah itu yang kita sebut dengan al-kafa'ah al-lughawiyah, kompetensi kebahasaan. Mulai dari aswat bunyi, kemudian al-mufradat kosakata, kemudian al-jumlah kalimat, kemudian al-qawaid. Yang paling inti adalah nahwu dan saraf. Nah itu baru satu sisi kompetensi. Jadi orang menguasai bidang-bidang ilmu itu yang kalau di jurusan kami itu masing-masing punya ilmu sendiri. Ada ilmu aswad, ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu tarkib tadi yang untuk menyusun kata. Nah, itu bidang ilmu sendiri. Nah, itu baru satu kafaah, satu kompetensi. Terus kompetensi yang kedua yang kita sebut al-mahara al-ittisaliyah, yaitu kompetensi komunikatif. Karena bahasa itu kan alat untuk berkomunikasi, sehingga orang tidak disebut dia mampu berbahasa kalau cuma bisa baca kitab kuning aja kan? Seperti para masyayikh, para ajengan di kita kan luar biasa baca kitab kuningnya itu kan. Yang gundul itu mereka mampu membacanya dengan baik dan juga menerjemahkannya.
tapi belum tentu bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dia paham itu. Nah, maka itu ada kafaah tersendiri, ada kompetensi sendiri yang disebut dengan al-kafaah al-ittisaliyah, yaitu kompetensi komunikatif. Dan di dalam belajar bahasa apapun, orang dikatakan mampu berbahasa kalau dia menguasai di samping dari kafaah al-lughawiyah juga kafaah ittisaliyah. Jadi kemampuan atau kompetensi berkomunikasi, karena bahasa itu adalah alat untuk komunikasi. Nah, kafaah al-ittisaliyah itu ada 4. Jadi orang belajar bahasa pun dia harus menguasai 4 kompetensi komunikasi. Yang pertama adalah al-istima'. Jadi bahasa Indonesia menjadi apa? Menyimak. Nah, itu kayaknya remeh gitu kan, cuma dengerin doang. Tapi kalau kita tidak latih, itu kalau kita dengar nanti kullugo native speaker, itu kalau kata orang Sunda mah ngageblek gitu. Apa yang kita dengar itu yang kita ingat yang terakhir aja kan, jadi menyatu akan-akan. Kenapa? Karena tidak terbiasa kita melatih istima itu. Paham sih, tapi ketika diminta untuk mengucapkan itu agak sulit, karena kita tidak bisa membedakan antara suatu kata dengan kata yang lain tanpa melalui proses tadrib atau latihan. Nah, itu baru keterampilan yang pertama yang disebut dengan al-istima'. Kemudian selanjutnya apa? Keterampilan berikutnya yaitu al-qira'ah. Al-kalam dulu ya, urutannya. Jadi yang urutan yang benar itu dalam kompetensi komunikasi adalah al-istima', kemudian kalam, kemudian qira'ah, kemudian kitabah. Nah, itu diibaratkan bagi anak kecil. Jadi kalau orang belajar bahasa itu seperti halnya anak kecil belajar bahasa. Ketika anak lahir, pertama kali dari kompetensi kebahasaan itu dia belajar apa? Menyimak kan? Nah, mendengarkan apa yang dikatakan orang yang dilingkungnya, terutama ibunya. Makanya seorang ibu itu anaknya nggak paham apa terus aja diajak ngomong kan? Supaya apa? Itu melatih mereka supaya bisa memahami apa yang didengar. Nah, mungkin usia sebulan sampai 6 bulan anak diperdengarkan dengan komunikasi sehari-hari, lama-lama nanti kita 6 bulan dan seterusnya sudah bisa melakukan nah, itu maka masuk kepada keterampilan yang kedua yang disebut berbicara. Terus sampai kemudian usia 2-3 tahun semakin bertambah kemampuan di dalam berbicara. Kemudian nanti ketika sudah sampai usia PAUD, usia dini, masuk TK, maka dia mulai mempelajari keterampilan berikutnya, yaitu membaca simbol-simbol tadi, apa yang dengan A, B, T, Sa, kalau kita A, B, C segala macam, yang sudah dia dengar dengan baik dan juga bisa melafalkannya, terus dibandingkan apa yang dia lafalkan, apa yang dengar itu dengan simbol-simbolnya tadi yang kita sebut dengan huruf. Nah, itulah langkah awal untuk bisa membaca. Nah, kemudian nanti yang paling terakhir adalah maharatul kitabah. Jadi kompetensi atau keterampilan menulis, tentu mulai dari menyalin simbol-simbol kata tadi sampai mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di benaknya dalam bahasa yang dipelajari. Nah, ini kompetensi yang kedua yang disebut dengan kompetensi komunikasi atau dalam bahasa Arab disebut al-kafa'ah al-ittisaliyah. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah al-kafa'ah as-saqafiyah, kompetensi budaya. Kenapa? Karena bahasa itu bagian dari budaya, sehingga budaya satu masyarakat akan terekspresikan melalui bahasa itu. Nah, maka bahasa yang kita sebut body language atau al-lughah al-badaniyah itu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah, ini yang paling sulit kita pelajari di luar, di negara di mana bahasa itu digunakan. Tapi sekarang sudah bisa kita menggunakan untuk menguasai al-kafa'ah as-saqafiyah itu melalui film, video segala macam. Bagaimana adat tradisi. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya tradisi orang Arab dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Nah, itu yang disebut dengan kafa'ah as-saqafiyah. Nah, jadi itu adalah kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai seseorang ketika dia belajar bahasa. Sekali lagi, yang pertama adalah al-kafa'ah al-lughawiyah yang tadi cukup banyak bidangnya.
kompetensi linguistik atau kebahasaan, yang 2 adalah al-kafa'ah ittisaliyah, yang 4 tadi yaitu kompetensi keterampilan yang 4 yaitu mulai dari menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kemudian yang terakhir adalah al-kafa'ah as-saqafiyah, kompetensi budaya. Nah, itu seseorang bisa dikatakan menguasai bahasa, maka dia harus menguasai 3 kafa'ah itu. Samping tentu tadi karena bahasa adalah alat komunikasi, maka dia harus pahami. Nah, untuk mentransfer satu bahasa ke bahasa lain, maka nanti ada lagi yang disebut ilmu tarjamah tadi yang disampaikan oleh Dr. Romdoni. Nah, saya hanya secuil dari 3 kompetensi yang 3 begitu luas tadi, yaitu kompetensi membaca, dan membacanya pun unsur yang paling kecil, yang bagi kita sudah tidak asing lagi. Tadi saya sudah sampaikan dalam pembukaan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan, metodologi, teknik di dalam belajar suatu bahasa itu terus berkembang, tidak pernah berhenti. Makanya dalam mengeja, dalam membaca aksara-aksara atau huruf-huruf hijaiyah juga terus berkembang. Nah, maka kita mencoba mempelajari penemuan-penemuan baru yang mungkin lebih efektif dari apa yang sudah ada. Dulu kita, zaman saya ngaji di tempat pengajian, kita ketika belajar Al-Quran adalah melalui metode sabdadiyah itu, yang sekarang mungkin sudah hampir hilang. Sekarang mulai berkembang menjadi metode Iqra, kemudian ada metode Al-Barqi, apa segala. Itu semua adalah usaha dari umat Islam untuk bisa bagaimana umat Islam ini bisa mengenal aksara Arab, kemudian melafalkan, kemudian membacanya sebagai dasar untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, maka ini menjadi wajib bagi kita untuk bisa menularkan metode-metode ini, menerapkan metode ini yang menurut kita terbaik dan lebih efektif untuk kita gunakan, sehingga umat Islam yang masih baru belum mengenal aksara Arab yang notabene juga bahasa Al-Quran, dia bisa memahami, mengenal, membaca dan melafalkan dengan baik. Nah, itu tujuannya. Jadi mungkin nanti bisa diuji cobakan di lingkungan kita, pada sekolah, pada keluarga, tentang metode yang baru ini yang disebut dengan kaidah nuraniyah. Nah, ini kita akan bicarakan. Jadi peningkatan kompetensi, ini salah satu dari kompetensi yang besar tadi, yaitu mengeja. Mengeja itu salah satu dari unsur, yaitu keterampilan membaca, yaitu qiraah. Bahasa Arab melalui buku. Nah, ini medianya, metode yang digunakan. Nah, sebelum kita mengkaji dan memahami metode ini, maka kita harus mengetahui apa sih manfaat kita bisa mengeja dan membaca dengan benar bahasa Arab ini. Nah, tentu bagi kita umat Islam banyak sekali, sehingga mempelajari membaca Arab yang notabene adalah bahasa Al-Quran menjadi wajib. Bahkan Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang yang terbaik, yaitu orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan tentu orang baru bisa baca Al-Quran kalau dia melalui proses dari awal, antara mengeja dan membaca itu. Nah, ini salah satu metode. Manfaatnya apa? Pertama, memudahkan membaca dan memahami Al-Quran. Jadi dengan kita bisa mengeja, sehingga kemudian bisa melafalkan bunyi-bunyi atau huruf Al-Quran itu dengan baik. Nah, yang pada gilirannya nanti akan mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, kan? Hudal lin nas. Maka dia tidak akan bermanfaat, tidak akan efektif kalau hanya sekedar bacaan saja. Dia tidak memahami. Makanya kita di satu sisi saat ini kan gembira gitu, begitu maraknya ma'had-ma'had, lembaga-lembaga yang mengadakan tahfidzul Quran. Bagus itu. Tapi apakah cukup sampai di situ kan? Ya tentu dia tidak akan berfungsi sebagai hudal linnas, hudal muttaqin kalau tidak dilanjutkan dengan pemahaman apa yang dibaca. Nah, jadi itu faedah yang pertama yang kita mulai dari nol tadi, yaitu mengeja dan melafalkan bunyi-bunyi bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dalam ibadah.
Karena kita tahu dalam Islam itu bahwa ibadah kita, terutama ibadah mahdhah atau ibadah ritual seperti sholat misalnya, itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab kan. Nggak boleh kita menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab dalam beribadah, terutama ibadah mahdhah seperti sholat. Seperti yang pernah terjadi di mana nih kita di Jawa Tengah atau di mana. Jadi ada suatu aliran menyimpang sholatnya karena katanya tujuan sholat untuk mengingat Allah. Kalau nggak paham apa yang harus diingat, maka diterjemahkanlah apa bacaan sholat. Nah itu tidak demikian. Oleh karena itu maka dengan kita bisa mengeja, bisa membaca, bisa memahami, maka komunikasi kita dalam ibadah semakin khusyuk, semakin intens, semakin khusyuk. Kemudian berikutnya jadi mudah membaca, cepat, memperluas pengetahuan. Otomatis kalau kita bisa membaca simbol-simbol Arab, bahasa Arab, baik bahasa Al-Quran atau bahasa lain, sudah barang tentu itu menjadi kunci kita mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mampu mengeja, mengucapkan dan berbahasa, itu menjadi peluang karir. Ya. Udah barang tentu para ustadz, para kiai kan nggak lepas dari kriteria harus bisa baca Arab kan, baik itu Al-Quran, Sunnah, hadis maupun kitab-kitab gundul. Tanpa dia memiliki kemampuan mengeja dan membaca dan seterusnya, maka tidak mungkin dia bisa meniti karirnya dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu lain yang terkait dengan bahasa, yaitu dalam konteks ini bahasa Arab. Jadi peluang karir. Jadi bayangkan tadi misalnya saya di samping dosen itu yang formalnya, saya sebagai penerjemah resmi tersumpah. Mulai tahun 2008 saya mendapat sertifikasi penerjemah. Nah itu luar biasa manfaatnya. Karena mungkin di Jakarta masih bisa dihitung dengan jari penerjemah yang resmi punya sertifikasi, sehingga bisa digunakan dalam forum-forum internasional. Makanya hampir seluruh presiden saya pernah terjemahkan. Jadi dari mulai Gus Dur, kemudian Bu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY, saya pernah datang ke istana untuk menerjemahkan, khususnya kalau ada tamu-tamu dari luar negeri. Begitu juga kalau ada interaksi antara DPR dengan duta besar, nah itu klaim saya selalu digunakan oleh DPR. Nah, DPR untuk tahu tarifnya berapa? Itu 1 jam 1 juta. Jadi kalau 1 hari kemarin konferensi internasional antara MUI kemudian dengan Rabitatul Alam Islami, itu 2 hari saya dipakai. Coba bisa dihitung 2 hari berapa gitu. Nah, itu artinya untuk memotivasi, mendorong bahwa segala macam kalau kita tekuni itu akan menjadi profesi yang menguntungkan. Nah, jadi itu. Kemudian memperluas koneksi dengan umat muslim dan koneksi internasional. Nah, ini juga penting kalau kita menguasai bahasa. Meskipun kita tahu yang namanya bahasa itu tidak luput dari apa yang disebut logat atau lahjah atau dialek. Jadi bahasa Arab itu menurut pengamatan saya ada dialek modern 4. Ada yang disebut dialek Khalij, Teluk, negara-negara yang ada di Teluk, Saudi, Qatar, Kuwait, kemudian Qatar, Emirat, kemudian ada Oman, itu dialeknya hampir sama. Kemudian ada dialek yang di utara yang dulu disebut Syam. Nah, itu misal Suriah, Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Yordania, itu hampir mirip. Kemudian di barat ada Mesir, ada Sudan, ada Libya, kemudian di paling barat ada Maroko, ada Jazair, ada Tunisia, itu dialek tersendiri yang banyak terpengaruh dengan Perancis. Tapi pada umumnya ada bahasa standar yang kita sebut dengan bahasa pusat, di mana seluruh orang Arab yang terpelajar, yang mereka berpendidikan, pasti mereka menguasai bahasa Arab pusat. Gitu. Makanya saya ketika saya ngajar, sekarang saya ngajar di Istiqlal, program S2 dan S3, itu saya sering mengundang teman-teman saya dari berbagai negara Timur Tengah, ada dari Mesir, ada dari Yordania, ada dari Maroko, ada dari Australia. Itu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa saya di program S2 dan S3 secara online dengan menggunakan bahasa,
Karena di Istiqlal ada program pengkaderan ulama dengan program S2 dan S3, dan mereka nanti setelah 2 tahun selesai kuliahnya mereka akan dimagangkan yang konsen ke Arab, ke Mesir, ke Al-Azhar, kemudian ada juga yang ke Amerika. Itu semua atas biaya LPDP, semua biaya LPDP untuk kegiatan itu. Nah itu antara lain adalah karena mereka menguasai bahasa sebagai salah satu syarat untuk bisa meraih beasiswa LPDP itu. Jadi kalau ada yang mau belajar silahkan ikut tes, tapi bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya harus lulus TOEFL-nya minimal 500 gitu. Begitu juga bahasa Arab. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan kognitif. Jadi bahasa itu akan membantu juga pola pikir seseorang, pengetahuan seseorang. Nah, itu berangkat dari bahasa yang mulai dari yang paling kecil tadi adalah mengeja dan membaca. Nah, ini adalah salah satu model saja. Jadi bukan berarti apa yang sudah ada saat ini, yaitu metode Iqra, Barqi dan segala macam tidak guna. Kita mencoba mengenal, memahami, dan bisa mengaplikasikan materi baru yang mungkin lebih mudah, lebih efektif dalam kita mengajarkan bahasa Arab yang notabene adalah bahasa Quran. Nah, ini adalah sebuah metode baru yang disebut dengan buku Kaidah Nuraniyah. Nah, jadi Kaidah Nuraniyah ini adalah buku yang mempelajari secara mengeja kata-kata bahasa Arab lewat contoh-contoh dari Al-Quran. Buku Kaidah Nuraniyah ini bertahapan dari mengenal nama dan suara huruf atau kita sebut bunyi, hingga mampu membaca bahasa Arab dengan lancar dan mudah. Nah, itu target tujuan dari buku Kaidah Nuraniyah ini. Nah, apa keunggulannya? Jadi ada beberapa keunggulan yang dikemukakan oleh para ulama yang telah menerapkan buku ini. Yaitu pertama, Syekh Muhammad Ayyub bisa mengatakan bahwa buku Kaidah Nuraniyah ini dianggap sebagai salah satu sumber terbaik dalam mempelajari tajwid Al-Quran, kemudian membaca dengan metode Nuraniyah yang sederhana dan efektif. Jadi sederhana sekali. Mungkin beberapa pertemuan nanti sudah bisa bisa diterapkan dan bisa efektif. Kemudian buku ini menyediakan dasar-dasar yang kuat untuk mempelajari huruf-huruf Arab dan pengaturannya dengan cara yang memudahkan pemahaman dan hafalan. Kemudian juga ada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Jazairi. Dia mengatakan buku Kaidah Nuraniyah ini adalah alat berharga dalam mengajarkan aturan membaca Arab dan membaca Al-Quran otomatis kepada anak-anak kecil kita, dan menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif, kemudian yang menggabungkan kerja praktis dan pelatihan secara teoritis sehingga memudahkan anak-anak untuk belajar huruf-huruf dan kata-kata dengan mudah dan lancar. Nah, kemudian bagaimana sistem kita menggunakan buku ini? Saya kira tadi sampel bukunya sudah ada, kopiannya. Nanti kita lihat bagaimana cara menerapkan buku ini. Pertama adalah sistem belajar melalui buku Kaidah Nuraniyah. Pertama, membaca daftar isi. Nah, ini suatu yang barangkali sering kita lupakan ketika kita akan membaca buku. Coba dilihat daftar isinya, kontennya atau mutawanya, apa saja yang ada di dalamnya. Begitu juga nanti kita berangkat dari kata pengantar. Jadi buku Kaidah Nuraniyah ini memiliki 17 pelajaran. Jadi sangat simple. Jadi panduan belajar dan isinya terdapat pada halaman-halaman terakhir. Jadi panduan belajar untuk guru mulai dari pelajaran keempat. Nanti kita lihat. Kemudian belajar huruf Arab. Ya, karena kita jangan berpikir buat diri kita ya. Kalau buat diri kita mungkin kita ya ini udah gak ada apa-apanya. Tapi maksudnya bagaimana ini kita bisa terapkan kepada para pemula. Mungkin ada orang dewasa yang masuk Islam belum mengenal huruf Arab, atau yang pasti buat anak-anak kita gitu. Untuk belajar huruf bahasa Arab. Kenapa? Karena ya huruf Arab atau abjad huruf Arab itu kan jauh berbeda dengan huruf Latin. Meskipun kita sebenarnya logik gitu. Kalau orang-orang tua dulu kita kan mereka mampu membaca huruf Arab yang kita sebut apa namanya? Arab Tenggon apa gitu, ya, atau Arab Jawa apa gitu.
Nah itu sebenarnya sebuah keuntungan. Tapi karena datangnya penjajah Belanda yang menggunakan huruf Latin, kemudian akhirnya kita berubah menjadi menggunakan aksara Latin, sehingga banyak di antara umat Islam yang karena tidak pernah belajar huruf-huruf Arab, yang kalau dia tidak belajar Al-Quran dia tidak bisa baca huruf Arab. Tapi kalau orang tua dulu, meskipun mereka mungkin dikatakan buta huruf dalam huruf Latin, tapi yang pasti mereka semua bisa belajar atau membaca aksara-aksara Arab, baik Al-Quran sudah barang pasti, begitu juga hadis, dan juga ya kerukunan, sifat 20 kan itu tulis dalam bahasa Arab Pegon kan. Nah, jadi itu sebenarnya sebuah kerugian bagi kita. Sama halnya seperti di Turki, di beberapa negara Islam yang dulunya menggunakan aksara Arab, yang notabene itu akan membantu orang Islam, umat Islam untuk memahami, membaca Al-Quran. Karena kalau perubahan dari Latin ke Arab yang sama sekali tidak mengenal huruf Arab itu juga perlu waktu kan. Nah maka di institut yang dimana saya belajar, misalnya di Khartoum International Institute for Arabic, itu berusaha untuk mengembalikan tulisan-tulisan, terutama bahasa-bahasa yang belum ditulis ya, karena banyak bahasa-bahasa daerah itu yang belum ditulis. Nah itu dianjurkan untuk menggunakan aksara Arab, terutama di benua Afrika itu banyak bahasa-bahasa yang digunakan oleh umat Islam di sana yang belum ditulis. Nah itu dianjurkan untuk menggunakan aksara Arab, sehingga mereka terbantu ketika mereka mau baca Al-Quran sudah punya modal, paling enggak huruf-hurufnya, simbol-simbol hurufnya sama. Nah kemudian belajar huruf Arab tadi, buku Kaidah Nuraini belajar huruf Arab, mengenal huruf dimulai dari mengetahui nama huruf, kemudian dan bentuk-bentuk huruf yang bisa berubah-ubah, agar belajar melalui kaidah ini dapat menguraikan semua kata dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu uniknya juga, dia banyak bentuk-bentuknya. Bentuk di depan seperti apa, ketika sambung seperti apa, yang di tengah seperti apa, di akhir seperti apa, kalau nyambung, kalau berpisah. Nah, itu banyak model-modelnya tulisan Arab itu di dalam praktik penulisan bahasa Arab. Nah ini saya kira beberapa contoh yang nanti bisa dilihat. Kita lewat saja. Kemudian berikutnya ada latihan membaca dengan menggunakan buku ini. Jadi buku Kaidah Nuraini ini setelah 3 pertemuan, nanti akan dilihat situ, pertemuan pertama, kedua dan seterusnya, atau pelajaran dasar pertama diuji pemahamannya, dan ketika pelajar belum bisa memahami 3 pelajaran itu, maka si pengajar atau guru tidak bisa memberikan izin untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jadi 3 pelajaran pertama itu harus betul dikuasai. Nah, sebelum dia bisa menguasai 3 pelajaran pertama itu, maka jangan beralih kepada pelajaran berikutnya. Kemudian berikutnya adalah fokus pada tajwid. Jadi buku Kaidah Nurainiyah ini banyak catatan tentang tajwid, bahkan yang belajar buku ini dengan tanpa sadar bisa mempraktekkan tajwid. Terutama tadi makharijul huruf, pronunciation, dalam pelafalan itu harus perhatikan 14 bunyi atau 14 huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Karena kalau bunyi-bunyi atau huruf-huruf yang ada di bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita itu sudah dapat dipastikan siswa tidak akan salah dalam melafalkannya. Tapi bunyi-bunyi yang mutasyabihat, yang mirip, yang tidak ada dalam bahasa ibu kita tadi seperti saya jelaskan ada 14 jumlahnya, itu menjadi fokus, sehingga siswa ketika dia sudah mengenal simbol bunyi dan dapat melafalkannya sesuai dengan makharijul hurufnya dan juga panjang pendeknya, tasdidnya, itu mereka akan lancar. Karena bahasa Arab itu mempunyai karakteristik yang tidak ada dalam bahasa lain, yang hanya ada pada bahasa Arab. Misalnya tadi makharijul huruf, ada 14 bunyi yang tidak ada dalam bahasa ibu kita. Yang kedua adalah tentang syaddah atau tasdid atau huruf double. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Mau kemana? Bisa nggak ada kan? Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bisa terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah kurang hurufnya kan. Nah, kemudian juga dalam bahasa Arab ini juga nggak ada dalam bahasa ibu kita, yaitu panjang, pelafalan panjang yang kita sebut dengan mad. Nah itu seringkali kita mengabaikan. Panjang huruf mad
itu karena dalam bahasa kita nggak ada. Jadi kalau bahasa Arab kaifa haluk, kalau kita baca kaifa haluk kan udah kurang itu satu huruf kan. Jadi panjang itu menjadi sangat penting, sehingga seringkali mahasiswa kita itu dan juga siswa itu tidak tepat melafalkan mad. Nah, kenapa? Karena terbiasa. Contoh nama-nama misalnya yang berasal dari bahasa Arab, seringkali kita salah menulisnya. Misalnya Khadijah, kemudian Fatimah, Aisyah, Mahmud. Coba anak-anak suruh tulis itu, pasti banyak yang keliru nulisnya. Karena dia menulis apa yang dia lafalkan, apa yang dia dengar, yang salah itu. Misalnya kalau kita Aisyah atau Khadijah atau Fatimah, itu seringkali madnya, alifnya hilang gitu. Kenapa? Karena dalam pelafalan kita nggak ada. Nama kamu siapa? Fatimah. Ada nggak begitu? Namanya Fatimah. Terus siapa namaku? Khadijah. Nggak ada. Khadijah gitu kan. Mahmud gitu kan. Nah, padahal itu ada satu huruf yang disebut mad. Nah, itu seringkali kita mengabaikan, menganggap remeh. Nah, padahal itu satu bunyi yang kalau tidak dibaca itu menjadi kurang. Nah, apalagi dalam sholat misalnya Fatihahnya kan banyak sekali itu mad itu, di samping tadi aswat atau bunyi yang tidak tepat. Nah, maka dengan belajar dengan metode ini diharapkan anak-anak kita itu mampu melafalkan simpul-simpul bunyi bahasa Arab itu sesuai dengan makharijul hurufnya, termasuk juga mampu menguasai tentang karakteristik bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, yaitu di samping tadi aswatnya, kemudian juga al-madnya, kemudian asyaddah. Itu adalah merupakan ciri dari bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa ibu kita, yang harus menjadi perhatian dan fokus kita ketika kita mengajarkan anak didik kita atau siswa kita, anak kita dalam belajar bahasa Al-Quran. Nah, ini misalnya ada sekaligus ketika belajar huruf hijaiyah itu bisa ada huruf al-khalqiyah, al-huruf syafawiyah, kemudian ada huruf lisaniyah. Nah, sekaligus menjelaskan tentang makharijul huruf, pronunciation, dari mana bunyi itu keluar. Kemudian juga ada sekaligus juga diajarkan secara teori praktis mengenai yang kita sebut dengan tajwid, huruf iqlab, huruf idgham dan seterusnya. Kemudian juga kategori huruf ada syamsiyah, ada qamariyah, yang itu akan berpengaruh di dalam pelafalan alif lamnya. Alif lam syamsiyah yang tidak terbaca ketika diwasalkan, sedangkan ada huruf-huruf qamariyah, alif lamnya dia terbaca di awal, di tengah maupun di dari tempat lain. Nah, kemudian yang diperlukan dalam setiap pembelajaran itu adalah tadrib, latihan. Jadi tidak cukup teori, tapi bagaimana anak-anak itu bisa berlatih tentang apa yang sudah diajarkan oleh guru mereka. Jadi lakukan latihan-latihan dan aktivitas yang terdapat dalam buku latihan-latihan ini, yaitu dapat membantu dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari, meningkatkan pemahaman Anda dan memperbaiki keterampilan praktis. Kemudian bekerja dengan guru yang berkualitas. Kaidah Nuraniyah sangat terkenal di masyarakat mengajar Al-Quran, khususnya di negara Arab Saudi. Maka dari situ buku Kaidah Nuraniyah ini telah ada aplikasi dan banyak video di YouTube-nya, silakan nanti dicari. Dengan metode ini untuk memudahkan yang ingin belajar lewat buku ini dan bisa membantu para guru untuk lebih bisa memahami sistem pengajaran ini. Jadi inilah contoh-contoh aplikasi, bisa dilihat di buku yang sudah di-copy untuk kita coba nanti terapkan buku ini dalam pembelajaran bahasa Arab yang notabene adalah bahasa Al-Quran. Saya kira itu teman-teman sekalian selintas tentang deskripsi atau gambaran tentang buku Kaidah Nuraniyah ini yang jadi salah satu alternatif bagi kita untuk bisa kita uji cobakan. Yang selanjutnya kita lihat dari segi efektivitasnya. Kalau memang ini ternyata lebih efektif dari metode lain, bisa kita gunakan, sehingga banyak alternatif bahkan pilihan kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada umat Islam sebagai langkah awal untuk bisa memahami Al-Quran. Tentu berangkat dari mengeja, membaca, kemudian dengan sesuai dengan tajwidnya,
kemudian pada giliran yang memahami, sehingga Al-Quran bisa menjadi hudan, menjadi guide, menjadi petunjuk bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menguji cobakan di lingkungan masing-masing. Kalau ternyata efektif, maka itu menjadi pilihan buat kita untuk bisa memberikan kemudahan bagi generasi berikutnya untuk mempelajari Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Muradi yang telah memberikan banyak sekali ilmunya ya terkait cara praktis gitu ya buat belajar bahasa Arab. Ternyata sepraktis gitu ya. Praktis gak Bapak Ibu-ibu? Praktis ya. Langsung jadi duta-duta Arab ya kayaknya harus dari sini ya. Langsung bikin buku ya gitu. Saking Masya Allahnya gitu. Nah lanjut saja. Mungkin setelah ini ada sesi foto bersama dulu ya. Nah, sebelum kita makan bersama gitu. Nanti akan ada makan. Nanti untuk angket dikumpulin nanti. Sekarang foto bersama. Mungkin kepada para pemateri narasumber boleh berbaris di depan. Sini maksudnya. Di bawah bersama dengan para pimpinan. Ya. Untuk bapak-bapak ibu-ibu boleh bergaya. Gitu. Boleh love-nya, biasanya ibu-ibu ada kayak gininya nih. Boleh diangkat aja tangannya kalau nggak kelihatan. Kalau mau berdiri boleh berdiri. Gitu. Ya, silakan dokumentasi dulu. Biar bareng-bareng. Ya Pak. Foto gimana? Di sini aja. Oh dari depan sana. Nah, sini kita aja Pak. Hah? Pokoknya di sini aja biar temannya biar lagi itu. Oh gitu. Akhirnya di mana? Di sini nggak nggak? Enggak apa-apa. Atau duduk? Duduk sini. Ayo. Sampai duduk aja. Baik kena semua. Iya. Boleh duduk boleh. Peserta kalau mau berdiri boleh, mau bergaya boleh, bebasin aja ya. Ya. Ya dihitung 3, 2, 1 formal. Ya. Lagi formal 3, 2, 1. Ganti gaya, gaya bebas maksudnya. Iya boleh, kalau mau bergaya boleh ya. Di love-lovein juga boleh, mantap boleh ya. Oke 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat ya. Saya habis berkeliling-keliling di negeri Arab gitu. Dari kita belajar ilmu aswad yang dari dasar banget sampai udah pusing meledak kepala ngebahas nahwu shorof, itu emang tahapannya begitu ya ibu-ibu bapak-bapak gitu ya. Kalau mau jadi duta-duta bahasa Arab gitu. Amin, amin apa amin? Amin. Oke, sekarang waktunya pengisian angket kedua. Untuk materi kedua ini ada pengisian angket lagi. Angketnya masih sama atau dibagiin lagi? Panitia, bagian lagi, boleh. Jangan lupa diberi nama ya. Jangan nyontek ya. Jangan nyontek tuh katanya. Kalau nyontek nilainya dibagi-bagi. 100 bagi 10 orang jadi 10 deh. Seperti biasa waktunya 2 menit ya. Ini adalah sesi kedua, boleh disilang untuk sesinya, yaitu sesi kedua, materi kedua.
Kenapa Pak? Oh belum dapat. Fauzia boleh yang paling depan belum dapat Fau. Yang depan belum dapat bapaknya. Ya. Ya, dilupain Pak. Gimana ini Pak? Sedih deh. Sekali lagi jangan lupa sesinya disilang atau di bulletin yang nomor 2 ya. Karena ini materi yang kedua. Iya, waktunya habis. Boleh disimpan lagi anketnya yang udah ngisi. Yang belum masih boleh ngelanjutin sih sebenarnya. Oke. Sekarang berdiri lagi boleh. Karena tadi di pojok ada yang tidur. Coba ya. Parah banget. Aduh. Berdiri, kita peregangan lagi. Ini pasti lebih bikin semangat deh. Ayo ibu-ibu berdiri. Bapak-bapaknya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ya. Bibirnya masih pada merah nggak Bu? Masih ya? Masih cantik. Boleh berdiri, dipegang pinggangnya. Ini ke atas. Iya. Dikesampingkan sampai ada suara, boleh ke kiri. Ke belakang. Ke depan. Ya, udah semangat, tepuk tangan kalau udah semangat. Oke, panitia boleh dibagikan makanannya sebelum sesi ketiga atau terakhir. Nanti di sesi ketiga ngobrol-ngobrol biasa aja ya, diskusi gitu, sambil makan boleh. Nih for your information, ya. Yeah. Sesi ketiga ini ustadznya sangat-sangat humble, gitu, sangat friendly. Jadi kalau misalnya mau sambil ngobrol boleh, sambil makan boleh gitu. Karena katanya saya pernah dengar sebelum kalau sholat tapi lapar itu gak bisa gitu. Jadi yang diutamain itu makan dulu, apalagi nuntut ilmu. Jadi makan dulu biar ilmunya masuk juga, gak mikirin perut. Bagiin ya, ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 3 ini sesi makan-makan, tapi sambil ngobrol. Kalau nggak dimakan bisa dibawa pulang, udah disiapin kreseknya. Baik, jadi sesi ketiga ini saya ingin cerita aja bahwa pengabdian yang bagian ketiga adalah ingin menanamkan rasa menulis pada siswa dimulai dari taman kanak-kanak. Jadi yang Bapak Ibu pegang adalah buku mewarnai yang juga ada URL-nya, lagu dalam bahasa Arab, juga isinya menyanyikan dan menulis gitu. Nah yang kedua adalah nanti di grup WhatsApp ada URL-nya Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton. Itu bacanya apa sih? Jangan sampai Bapak Ibu nyuruh ngegambar anaknya tapi nggak tahu bacanya. Nah, jadi ada YouTube-nya. Nanti tinggal nonton. Ya, jadi sambil nonton anaknya sudah mewarnain. Kalau belum puas bisa ngeprint sendiri. Jadi materi yang Bapak Ibu pegang sudah dikasih soft copy-nya. Jadi kalau ada butuh anaknya, Pak saya mau ngeprint lagi nih, mau warnain lagi, print lagi, mau warnain, print lagi, seperti itu ya. Nah, itu untuk anak-anak yang hendak ingin mewarnai. Dan bagian yang satu lagi adalah saya melihat kendala menulis pada anak-anak kita gitu. Ternyata saya berusaha menyimpulkan manfaat buku garis 3 yang selama ini kita gunakan ya. Ternyata bisa dibantu untuk menulis huruf hijaiyah. Makanya pada bagian buku kedua yaitu menulis huruf hijaiyah ya dengan buku garis 3. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, nah itu juga bisa membantu.
Nah, mengenai pembagiannya kok tidak berdasarkan alif kata sampai selesai gitu. Tiba-tiba langsung aja kaflam. Nah, itu bukan sembarangan. Nah, kita punya kaligrafer internasional Pak Sirojudin, Dr. Sirojudin, memang ahli kaligrafi dan memang sering menjadi juri internasional. Dan bab-babnya seperti itu, gitu. Ya, jadi bagian babnya dimulai dengan alif lam kaf. Alif lam kaf. Kemudian ada lagi dilanjutkan dengan batasa. Ya. Jadi pembagian itu bukan sembarangan saya hendak membagi gitu, tapi memang ada rujukannya. Nah, di sini kami menawarkan, langsung aja nawarin gitu. Kalau memang ada sekolah yang ingin dipakai untuk sekolah, nanti kita siapin buku covernya, kita kasih PDF-nya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal nyetak buat sekolah supaya beli siswanya. Ya kan? Ayo wajib tulis nih. Wah, nanti belakangnya ada giniannya. Ada bacanya, kerjasama UNJ dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi nggak usah malu-malu, Pak, saya mau dong Pak, sekolah saya ini. Buat dibagi-bagi, tenang aja, nggak ada hak ciptanya. Ya, jadi nanti akan dikasihkan kopinya. Kalau perlu akan kasih covernya. Pak, nih yayasan kami ini nih. Kasih ke grup, kita balikin. Silakan pakai print. Kalau emang nanti mau ada percetakan yang menyiapkan, ya alhamdulillah. Pokoknya kita mah hanya memfasilitasi agar kalau yang sebelumnya diminta kita untuk latihan terjemah, kemudian sebelumnya lagi melatih membaca, dan sekarang latihan nulis. Nah, jadi anak-anak ya telaten gitu. Jangankan untuk yang SD SMP, kuliah aja yang sekarang mahasiswa saya tulisannya nggak baca sama saya. Kenapa? Ya karena modulnya ini nggak ada gitu. Pokoknya sekarang entah itu nanti di SD, MI, diwajibin aja. Ayo selesaikan. Kenapa? Biar dapat nilai. Kenapa? Ikutin aja gak susah nih. Jadi garis 3 itu kalau pembagiannya yang tipis kecil di tengah untuk kepala, shot, dal dan sebagainya. Nah yang lainnya itu untuk sampai ke atas kayak to, lam, kaf dan yang ke bawah untuk jim dan shin dan lainnya. Jadi gunanya untuk membantu bagaimana agar secara skala penulisan itu bisa mencapai dengan tepat. Jadi itu tujuan awalnya mengapa kami untuk sesi ketiga itu intinya mengajak Bapak Ibu kalau memang nanti Pak tolong Pak bikinin dong covernya gitu. Dan juga ini Bapak perlu tahu kalau kita lihat kalau di staples itu dia udah urutannya halaman depan dan terakhir. Jadi kalau staples tengah ada kayak buku. Nah, jadi nanti juga akan kami siapkan papan seperti itu. Jadi nanti pas cetak bilang, Pak ini tolong bikin fotokopinya belak balik ya. Biar nanti pas di staples pas tengah-tengah udah jadi buku seperti itu. Ya. Jadi kalau bagian yang ketiga nggak usah pakai angket lah. Udah depan mata udah kelihatan. Konsentrasi udah buyar. Udah buyar dan iya. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk yang ketiga ini, jadi saya hanya justru saya lamanya di rumah, bikin berhari-hari gimana nih supaya garisnya biar pas, gimana ada gambar, gimana ada font yang tengahnya bolong, gimana itu nitik-nitikin biar pas semuanya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu tinggal bagaimana coba meningkatkan gimana sih supaya kamu nulis bener, apakah dengan cara ini bisa atau tidak. Nah, silakan cerita di WA Group. Makanya ada WA Group itu sebenarnya sudah kumpulan dari kegiatan UNJ sama Forsila, Patuli sama Prodi ada lagi Forsima. Nah, itu terus gitu. Produk-produknya, karyanya akan dikumpulkan. Jadi kalau mau kumpul tangan silakan. Kalau ada waktu ada informasi mau ikut gabung juga boleh. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ke depan lagi. Sini aja. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah
Penyajian materi ketiga mudah dipahami. Yang pertama, kita coba ringkas. Saya memahami, ya. Sebetulnya ada videonya tentang bagaimana menulis cara menariknya. Ya. Nah, nanti kita akan siapkan, nanti dikirim ke grup tadi. Jadi nanti ada lanjutannya. Yang memang belum di print. Nah, jadi cara nariknya juga kami sudah siapkan. Jadi jangan sampai ketika nulis itu kalau tulis huruf A kan begini, A, jangan sampai A-nya begini gitu. Tapi dari atas ke bawah. Kayak misalkan Jim begini, jangan sampai nulisnya dari bawah ke atas. Nah itu anak-anak kadang-kadang karena dia nggak paham cara menariknya. Oleh karena itu nanti saya siapkan juga ada, takutnya ketebelan Bapak Ibu terbaca berat kalau saya printin semua. Nah, jadi ada lagi satu nanti kalau diingatkan, tadi sebentar lagi saya kirim bagaimana cara menarik yang benar, tarikan-tarikan huruf hijaiyahnya. Semoga dipahami. Yang kedua, setiap pertanyaan masalah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya satu aja, biar kelihatan seru karena wajib ada pertanyaan yang harus saya jawab. Ayo Bapak Ibu tanya. Terus sambung. Oh, baik. Jadi yang kalau Bapak Ibu lihat itu di bagian atas adalah huruf tunggal, huruf sambungnya. Huruf sambung di depan, di tengah, di belakang. Jadi dia sudah dibagi 3. Kayak huruf waw, kayak cuma di akhir doang. Jadi yang lain nggak ada gitu. Kalau yang ada 3 berarti dia bisa menyambung di depan, di tengah dan di belakang. Makanya kalau cuma kayak huruf da, ro dan sebagainya cuma 1 doang. Artinya apa? Dia bisa disambung dari belakang saja. Alhamdulillah sudah terpenuhi kuotanya. Ada jawaban untuk para ahli. Yang 3. Saya ingin datang lagi. Puas ya Bapak Ibu? Jawab. Ya intinya mas semoga bermanfaat. Nah, apakah bersedia datang lagi? Baik Bapak Ibu, Pak saya mohon pamit. Jadi untuk saya sebagai pemateri ketiga, terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir, juga pihak yayasan, juga pihak Sila yang sudah berkenan memberikan kami dari UNJ kesempatan untuk beramah tamah saya menyebutnya dan menunaikan kewajiban untuk memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dengan apa yang sudah kami sebut sebagai hasil penelitian dan pengabdian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sangat singkat padat ya. Alhamdulillah. Kayaknya diantaranya itu yang bapak ibu-ibu seneng tuh yang singkat ya. Ya Allah, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya. Sekarang waktunya mau makan? Makan? Mau dibawa pulang aja? Oke, kalau gitu kita beranjak ke acara selanjutnya agak. Ya, nanti angketnya dikumpulin depan aja ya, sambil ngambil piagam atau sertifikat dari keikutsertaan di seminar ini gitu. Nah, selanjutnya adalah pembacaan doa. Ya, selanjutnya ada doa dan penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Dr. Ahmad Muradi MA. Kepadanya disilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Mudah-mudahan menambah ukhuwah di antara kita dan juga memberikan motivasi dan dorongan kita untuk terus belajar dan mengajar. Itu mari kita tutup kegiatan kita dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum itu kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi yang al-qur'an salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ikhwani alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u biridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk diambil sertifikatnya di depan meja ya. Bagi ibu-ibu atau bapak, kita foto bersama dulu di sini sebagai rasa syukur kita. Jadi nanti para dosen ada di depan dan ibu-ibunya di belakang. Sekali lagi, tolong segera, adapun beseknya itu nanti jangan dikemana nanti hilang. Terima kasih. Ya, disegerakan Bapak Ibu. Ini nanti di depan sembari ngambil sertifikat. Nah, dia dipegang masing-masing dulu aja sebagai bukti telah mengikuti. Pak Romdoni udah pulang ya? Iya, langsung Pak, ada keperluan. Pak Abbas ya, Pak Barnabas. Pak Barnabas, terus Iya boleh. Semua peserta, panitia, narasumber yang terhormat, para pimpinan juga. Ayo, yang bagian depan bisa naik ke atas panggung. Ya, ibu-ibunya mungkin ada ya, ya Pak. Ibu-ibunya. Ibu-ibunya di atas ya Pak ya? Boleh di panggung. Apa nih Pak? Iya. Ayo sebelum ngumpulin, boleh langsung masuk dulu Bu? Sudah ditunggu pimpinannya. Ya foto dulu. Ya boleh. Ya panitia mohon untuk diberhentikan dulu ya panitia ya. Panitia juga masuk dulu. Ayo Bu. Nah, dari situ tuh ada Ustaz Rizky. Saya terus ikut. Ini ngomong-ngomong yang motor siapa? Biar jadi kenang-kenangan. Kapan lagi foto bareng-bareng? Ayo Bu. Nanti dulu aja. Nanti aja ya. Untuk sertifikat nanti dulu ya. Disimpan dulu ya. Nanti masuk dulu ya. Sudah berbaris. Boleh dititip dulu di situ. Terlalu dekat ini. Oh, Pegang aja itu mah, itu punya dia. Mas. Sorry. Itu bisa di atas tuh, bagus. Ya, ibu-ibunya boleh di atas panggung, berbaris yang rapi yang cantik.